Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri di bagian yang pertama ini. Nah, pada bagian ini saya akan membahas hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Nah, di mana 1 radian kita dapat menuliskan dengan 1 rad, kemudian didefinisikan sebagai besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, ini adalah lingkarannya, di mana OA ini adalah jari-jarinya, OB juga sama jari-jarinya. Ini adalah setengah putaran 180 derajat. Nah, dalam ukuran derajat, sudut AOB adalah 180 derajat. Nah, kemudian dalam ukuran radian, sudut AOB itu sama aja panjang busur AB dibagi dengan OA. Panjang busur AB dibagi dengan OA. Jadi itu untuk menghitung sudut AOB. Ini dalam ukuran radian. Nah, panjang busur AB itu adalah pi dikalikan dengan R. Nah, karena ini bentuknya setengah lingkaran, dibagi dengan R atau jari-jarinya, sehingga hasilnya adalah pi radian. Nah, ini untuk sudut AOB-nya. Nah, jadi sudut AOB adalah 180 derajat. Ini apabila dalam satuan derajat. Dan sudut AOB juga dapat kita nyatakan dengan pi radian. Nah, 1 derajat sama dengan pi dibagi 180 derajat radian. Jadi kita bisa pindah ruas. Jadi 180 pindah ruas ke kanan, jadinya pi dibagi 180 derajat radian. Nah, ini untuk 1 derajatnya. Nah, untuk 1 radiannya adalah 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, ini bisa kita pindah ruas yang pi per 180 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Nah, selanjutnya, jika pi itu mendekati nilainya adalah 3,14, maka diperoleh 1 derajat itu nilainya mendekati 0,017453. Jadi ini tidak eksak, melainkan mendekati nilainya 0,017453. Nah, sedangkan untuk 1 radian adalah 57,296. Ini mendekati ya. Dari mana dapatnya? 180 derajat dibagi 3,14 sekian-sekian. Nah, ini juga sama. Jadi 3,14 sekian-sekian dibagi dengan 180 derajat. Nah, ini contoh yang pertama. Ubahlah dalam bentuk radian dari bentuk derajat. Nah, 30 derajat, kemudian yang kedua 180 derajat, yang ketiga 225 derajat, yang keempat adalah 330 derajat. Nah, untuk yang 30 derajat ini sama aja dengan 30 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 180 dan 30 kita bagi dengan 30.
Nah, hasilnya adalah 180 dibagi dengan 30, itu hasilnya adalah 6. Jadi pi per 6 radian. Nah, kemudian untuk 120 derajat, nah ini nih kita bisa sederhanakan juga dibagi dengan 60. 120 derajat dibagi dengan 60 itu hasilnya adalah 2, dan 180 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 3. Nah, hasilnya adalah 2 pi per 3 radian, atau 2 per 3 dikalikan pi radian. Nah, untuk yang ketiga 225 derajat. Nah, untuk ini nih, jadi sama caranya. Ini kita bagi dengan 45. 225 dibagi dengan 45 hasilnya adalah 5, dan 180 dibagi 45 itu hasilnya adalah 4. Jadi setelah kita sederhanakan, maka diperoleh 5 pi per 4 radian. Nah, untuk yang keempat, nah ini yang ketiga itu seandainya kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/4 pi radian. Itu didapat dari 5 pi per 4 radian. Selanjutnya, untuk 330 derajat, caranya juga sama. Kita kalikan dengan pi per 180 derajat, disederhanakan, dibagi dengan 30 derajat. Nah, hasilnya adalah 11 pi per 6 radian. Kita bagi dengan 30 semuanya. 330 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 11. 180 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 6. Jadi 11 pi per 6 radian. Setelah jika kita mau mengubahnya dalam bentuk pecahan campuran jadi 5 per 6 pi radian. Contoh yang kedua, nah ini kebalikannya. Ubahlah dalam bentuk derajat dari bentuk radian. Jadi pi per 3 radian, kemudian 3 pi per 4, selanjutnya adalah 1 per 2 pi radian, dan 2 1 per 6 pi radian. Nah, yang pertama untuk pi per 3 radian. Nah, kebalikan caranya adalah kita kalikan dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, pi nya kita sederhanakan, hasilnya adalah 1. 180 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 60 derajat. Yang kedua, 3 per 4 pi radian. Nah, sama caranya adalah 3 per 4 pi dikalikan dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Pi nya kita sederhanakan karena sama ini kan. Jadinya, nah 180 dibagi dengan 4 itu adalah 45 derajat dikalikan dengan 3, 135 derajat. Nah, selanjutnya 1 per 2 pi radian. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi hasilnya 3 per 2 pi dikalikan dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, ini kita sederhanakan pi nya jadi 1. Jadi 180 derajat dibagi dengan 2 adalah 90 derajat dikalikan dengan 3, 270 derajat. Nah, yang keempat 21 per 6 pi radian. Ini hasilnya adalah 13 per 6 pi dikalikan dengan 180 dibagi dengan pi. Pi nya kita sederhanakan. Nah, dicoret ini. 180 derajat dibagi dengan 6 hasilnya adalah 30 dikalikan dengan 13 adalah 390 derajat. Nah, selanjutnya
kita masuk ke perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, ini definisinya. Perhatikan gambar. Nah, ini untuk segitiga OPP aksen. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di P aksen. Panjang sisi Y, ini adalah Y-nya, itu di depan sudut alfa. Bisa kita singkat dengan D. Sedangkan panjang sisi X itu di samping sudut alfa, atau disingkat dengan SA. Dan panjang sisi R atau jari-jarinya ini kita singkat. Nah, ini sisi miringnya nih. R-nya adalah sisi miringnya. Ini adalah R sisi miringnya, atau disingkat dengan Mi. Nah, dimana untuk sin alfa rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kemudian atau disingkat dengan D per Mi, demi. Atau sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya, sisi miringnya itu adalah R. Jadi Y per R. Nah, selanjutnya cos alfa itu rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring, atau kita singkat dengan SA per Mi. Sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya adalah R. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk tangan alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan kita singkat dengan D per SA. Sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X. Atau untuk tangen ini dapat kita rumuskan dengan sin dibagi cos. Ini untuk nilai tangen. Nah, untuk kosekan alfa. Nah, ini adalah kebalikan dari sin. Sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya adalah Mi, sisi depannya adalah D, jadi Mi per D. Sisi miringnya itu adalah R, sisi depannya adalah Y, jadi R dibagi Y. Atau kosekan adalah 1 dibagi sin. Selanjutnya untuk sekan alfa sama dengan sisi miring dibagi sisi samping, atau kebalikannya dari cos. Sisi miring kita singkat dengan Mi per SA. Ini untuk sisi sampingnya. Sisi miringnya adalah R dibagi dengan X. Nah, ini untuk sisi sampingnya. Atau sekan adalah 1 dibagi cos, kebalikannya dari cos. Nah, untuk kotangen adalah kebalikannya dari tangen. Sisi samping dibagi sisi depan. Sisi sampingnya ini SA dibagi D, atau X dibagi Y. Nah, atau kotangen itu adalah 1 dibagi tangen, jadi kebalikannya dari tangen, atau juga cos dibagi sin. Nah, untuk besar sudut pada setiap kuadran, nah ini dalam koordinat kartesius. Nah, ini untuk 0 derajat, 90 derajat, kemudian 180 derajat,
dan 270 derajat hingga 360 derajat. Ini untuk satu putaran penuh, dimana untuk kuadran pertama itu letaknya di antara 0 dan 90 derajat. Jadi nilai semua perbandingan trigonometrinya adalah positif. Semuanya nilainya positif. Nah, untuk kuadran kedua di antara 90 dan 180 derajat. Yang positif adalah sin dan kebalikannya itu adalah kosekan. Jadi untuk nilai cos, kemudian sekan, tangen, dan kotangen di kuadran kedua nilainya negatif. Nah, untuk kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen dan kotangen. Kuadran ketiga ini terletak di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, sedangkan yang bernilai negatif itu adalah sin dan kebalikannya kosekan, serta cos dan kebalikannya sekan. Nah, selanjutnya kuadran keempat itu terletak di antara 270 derajat dan 360 derajat. Yang positif adalah cos dan kebalikannya itu sekan. Sedangkan untuk sin dan kosekan nilainya negatif, serta tangen dan kotangen juga nilainya negatif. Kita masuk ke contoh. Diketahui cos alfa adalah 5/13. Alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip itu terletak di antara 0 dan 90 derajat. Yang ditanya adalah tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lainnya. Nah, ini cos alfa adalah 5/13. Rumus cos tadi adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah 5, sisi miringnya adalah 13. Nah, ini kita gambarkan. Sisi samping sudut alfanya adalah 5, sisi miringnya adalah 13. Ini segitiga siku-siku. Nah, jadi untuk mencari sisi depan sudut alfa ini kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari sisi depannya itu karena bukan sisi miring jadi dikurang 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Yang kita gunakan yang positif ini ya. Jadi 169 dikurangi 25 hasilnya adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Ini 12 adalah sisi depannya. Nah, untuk sudut lancip yang terletak di antara 0 dan 90 derajat itu tentunya berada di kuadran pertama atau kuadran 1. Maka semua nilai perbandingan trigonometrinya adalah bernilai positif. Nah, yang sudah diketahui di soal adalah cos. Jadi kita tinggal mencari kelima perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, untuk yang pertama adalah sin alfa itu sisi depan dibagi sisi miring atau D per mi. Sisi depannya adalah 12, sisi miringnya adalah 13. Jadi 12/13. Nah, selanjutnya itu tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping atau D per sa. Nah, sisi depannya adalah 12, sisi sampingnya adalah 5. Jadi 12/5. Nah, kosekan alfa itu kebalikannya dari sin. Jadi sisi miring dibagi sisi depan. Nah, atau mi per D. Sisi miringnya adalah 13, sisi depannya 12. Jadi 13/12. Nah, untuk sekan
Sekan kebalikannya dari cos. Cosnya adalah samping dibagi miring atau sa per mi, maka sekan adalah mi per sa atau sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya adalah 13, sisi sampingnya adalah 5, jadi 13 per 5. Nah, sedangkan untuk kotangen itu kebalikannya dari tangen adalah sisi samping dibagi sisi depan. Sisi sampingnya adalah 5, sisi depannya adalah 12, jadi 5 per 12. Contoh yang keempat, diketahui sin alfa sama dengan 4 per 5 dan alfa adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lainnya. Nah, ini adalah pembahasannya. Sin alfa 4 per 5. Nah, rumus dari sini itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Maka sisi depannya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini sisi depan sudut alfa adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Kita gunakan konsep rumus teorema Pitagoras untuk mencari sisi samping sudut alfa. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi karena yang ditanya bukan sisi miring maka dikurang. Jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurangi 16. Hasilnya adalah ini akar 9 atau 3. Nah, karena sudut tumpul dan terletak di antara 90 dan 180 derajat, itu letaknya di kuadran kedua, maka nilai sinus dan kosekan nilainya positif. Sedangkan kosinus, kemudian tangen, sekan, dan kotangen itu nilainya adalah negatif. Nah, selanjutnya untuk nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain adalah cos alfa. Sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah 3, sedangkan sisi miringnya adalah 5, jadi negatif 3 per 5. Nah, ini karena di kuadran kedua, terletak di antara 90 dan 180 derajat. Ini untuk cos nilainya negatif ya. Nah, untuk tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping atau D per sa. Sisi depannya adalah 4, kemudian sisi sampingnya adalah 3. Karena di kuadran kedua maka nilainya negatif 4 per 3. Kosekan kebalikannya dari sin. Sisi miring dibagi sisi depan atau mi per D. Nah, untuk di kuadran kedua nilai sin itu positif, maka kosekan nilainya positif juga. Jadi sisi miringnya adalah 5, kemudian sisi depannya adalah 4. Nah, untuk sekan itu kebalikannya dari cos, mi per sa. Nah, sisi miringnya adalah 5, kemudian sisi sampingnya adalah 3. Karena di kuadran kedua maka nilainya negatif untuk sekan, jadi min 5 per 3, negatif 5 per 3. Nah, sedangkan untuk kotangen kebalikannya dari tangen, sa per D. Nah, seperti ini. Sisi sampingnya adalah 3, sisi depannya adalah 4. Karena di kuadran kedua jadi negatif 3 per 4. Selanjutnya, jika tangen X sama dengan A dan X terletak di antara 0 dan 90 derajat, maka nilai cos X adalah, nah, tangen X sama dengan A.
Tangan itu rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan A dibagi 1. Jadi sisi depannya adalah A, sisi sampingnya adalah 1. Yang kita cari adalah sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring sudut X. Nah, untuk mencari sisi miring adalah kuadrat jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. A kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Jadi akar A kuadrat ditambah 1. Nah, untuk nilai X di antara 0 dan 90 derajat ini adalah di kuadran 1 atau kuadran pertama, artinya semua nilainya itu positif. Nah, cos X rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah 1. Sisi miringnya adalah akar A kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian dapat kita rasionalkan. Jadi 1 dibagi akar A kuadrat ditambah 1. Nah, jadi akar A kuadrat ditambah 1 dibagi akar A kuadrat ditambah 1. Nah, untuk penyebutnya kita rasionalkan. Jadi akar A kuadrat ditambah 1 dikalikan akar A kuadrat tambah 1, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 1. Maka ini adalah hasilnya. Jadi akar A kuadrat ditambah 1 dibagi dengan A kuadrat ditambah 1. Ini untuk nilai cos X nya. Sekian penjelasan dari saya untuk trigonometri di bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.